Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersama kami di sini ada host yaitu Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati dalam kegiatan podcast LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mahasiswa menjadi salah satu agen of change yang memberikan banyak kontribusi baik pada dirinya, lembaga dan juga pada bangsa dan negara. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang mempunyai prestasi luar biasa. Siapa kali ini yang kita hadirkan, Bu Prof? Ya, ini adalah Mas Ibrahim. Mas Baim ya, saya panggilnya ya. Saya lebih ini. Jadi ada satu yang menarik Mbak Lucy ya, para pemirsa. Jadi Mas Baim ini adalah mahasiswa dengan 0 rupiah kuliah di UMJ, insya Allah menjadi dokter. Amin, amin. Adalah sesuatu fenomena ya, di mana Universitas Muhammadiyah Jakarta memang memberikan banyak beasiswa ya, Bu Lucy ya. Di antaranya adalah beasiswa hafalan Quran. Iya, betul. Nah, jadi kalau dulu ada KPR 0 rupiah, DP-nya 0 rupiah. Sekarang benar-benar mahasiswa 0 rupiah di UMJ. Iya, tentunya dengan persyaratan dan kompetensi yang harus lulus dulu ya, Prof. Iya, Mas Baim, ini pengalamannya Mas Baim ini cukup banyak nih ya. Sekarang menjadi Ketua BEM FKK UMJ 2002-2023. Nah, kira-kira Mas Baim, apa sih tipsnya atau apa yang dilakukan? Kok bisa capaiannya tuh kayak gitu ya? Silakan Mas. Rahim, tadi pertanyaannya terkait ini Prof ya. Iya. Ketua BEM. Iya. Kok bisa seimbang gitu loh antara kuliah di kedokteran menjadi ketua BEM, itu kan repot gitu ya Prof. Iya. Jadi kalau untuk sebagai ketua lembaga gitu ya, contohnya ketua BEM KWMJ, memang hal yang terpenting adalah bagaimana membagi waktu. Karena kan apalagi saya dengan latar background di Fakultas Kedokteran, yang mana terkenalnya atau notabene-nya dengan kepadatan akademik. Betul. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi memang pertama tadi pentingnya menurut saya bagi waktu, karena harus bisa menyisihkan waktu untuk organisasi, kemudian waktu untuk kita tetap berkuliah dengan baik, mengikuti akademiknya, serta dari latar saya juga sebelum masuk UMJ yang masuk melalui salah satu beasiswa hafiz, jadi tetap harus menjaga hafalannya agar terus terjaga. Oh iya, luar biasa nih Bu Prof, masuk melalui jalur hafiz. Jadi kalau jalur hafiz akhirnya bisa 0 rupiah ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya luar biasa. Ini banyak sekali nih Bu Prof, ini beberapa capaiannya. Tapi yang saya jadi menarik gini, Mas Ibrahim ini mengetahui UMJ dari mana gitu, kemudian direkomendasikan ke sini oleh siapa kira-kira? Dapat? Jadi untuk ceritanya itu saya memang homeschooling sebenarnya dari kecil sampai lulus UMJ. Kemudian saya ada diarahkan sedikit juga, dibebaskan sebenarnya sama orang tua, apakah mau melanjutkan di bidang kedokteran seperti ayah ataupun mau melanjutkan di bidang keagamaan gitu seperti ibu. Tidak ada intervensi secara langsung gitu dari orang tua. Setelah itu saya ada menemukan salah satu bimbel kedokteran, karena di situ akhirnya saya coba mendaftar, saya ikut belajar di situ. Dan di situ pun diarahkan ke beberapa universitas untuk mendaftar, salah satunya di UMJ. Alhamdulillah di UMJ setelah ikut tes dan seterusnya alhamdulillah dapat, akhirnya langsung diambil dan melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, berarti homeschooling akhirnya bisa mencapai keinginannya gitu ya, dan itu peran orang tua luar biasa nih Bu Prof. Iya, pilihan-pilihan itu. Ya, kita sapa dulu ya ayah daripada Mas Baim ya. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, Dr. Abdul Halim SPKK ya, ayah ya, Dr. Abdul Hakim SPKK. Nah,
dan juga Dr. Andes Haji Wahidah ya. Itu adalah orang tua yang hebat ya. Luar Insya Allah biasa. luar biasa untuk menjadikan contoh bagi kita ya. Dan nanti akan dihadiahi oleh mahkota nanti karena anaknya hafal Quran. Iya. Berapa juz Mas? 30. Insyaallah 30. Amin ya Allah, aku jadi minder nih Ibu Prof. Ya, Bapak Ibu para pemirsa, Mas Baim ini dulu dibesarkan juga di Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Jadi bukan dari Jakarta ya, dari Balikpapan, Kalimantan Timur, pesantren Tarbiyatul Quran ya. Nah, jadi artinya ada beberapa fenomena atau beberapa pilihan di dalam proses pendidikan ya, usia. Nah, kemudian Mas Baim, kita tuh ingin nanya, sekarang kalau udah di FKK UMC nih, gimana cara membagi waktu? Hafalannya harus tetap oke ya. Kenapa? Kalau nggak oke kan, diputus biasa soalnya kan. Dan juga IPK-nya harus bagus dan lain-lain. Kira-kira ada tips dan trik supaya para pemirsa juga menjadi inspirasi kita semua. Silakan Mas Baim. Ya, baik. Yang pertama, kalau untuk bagaimana bisa stabil dari 3 poin utama tadi, akademik, kemudian juga Al-Quran, ibaratnya keagamaan, serta organisasi. Yang pertama tentunya pertolongan dari Allah. Itu karena memang kalau dipikirkan, direncanakan, secara logika memang sedikit sulit. Iya betul. Nah, yang kedua, dalam proses manajemen waktunya itu alhamdulillah memang karena sebelumnya homeschooling itu diajarkan langsung oleh orang tua. Oh iya. Jadi bagaimana ngebagi waktunya, memang dari zaman dulu belajar semua orang tua tuh diajarin gitu bagaimana selalu berplanner, selalu ada disiplin gitu ya. Disiplin, ada waktu luar biasa. Dan kalau untuk ngebagi waktunya lagi, biasanya sedikit kaget sebenarnya. Adaptasinya tuh lumayan panjang dari saya pertama masuk itu, karena yang biasanya dari SD sampai SMA lebih banyak fokus ke hafalan, fokus di bidang keagamaan. Begitu masuk ke kedokteran, harus otomatis waktunya tuh lebih dari 50% dalam 24 jam itu diambil oleh untuk belajar akademik. Cuma salah satu poin kenapa bisa survive jatuhnya ya, atau bisa terus dengan hafalan adalah memang bagaimana saya dulu sebelum masuk ke kedokteran, hafalan itu harus mutkin dulu. Hafalannya itu harus kuat dulu. Ketika misalnya hafalan sudah kuat, sehingga kita tinggal bagaimana menjaganya supaya tidak lepas. Mereview gitu ya setiap hari. Iya, harus dimurojaah bahasanya kan, diulang-ulang. Dan jika dari awalnya itu udah kuat, itu dalam proses penjagaannya kan insya Allah bakal lebih mudah. Iya, betul. Cuma bukan berarti mudah banget, tapi tetap harus ada nih, setiap hari kan harus ada terus yang harus dicapai. Berapa juz. Prinsipnya dari hafalan yang nggak diulang lupa. Betul. Di murojaah. Iya. Nih, murojaahnya sama siapa Mas Baim? Sendiri. Apa namanya? Kalau untuk sekarang itu sendiri dan juga kadang dibantu orang tua. Berarti Bapak dan Ibu juga hafiz Quran? Kalau untuk hafalan belum. Tapi memahami banget soalnya ya. Beliau kan yang saya salut banget ini Bu Prof sama kedua orang tuanya. Salam ya Mas Baim. Yap. Metodenya luar biasa karena gak gampang homeschooling dengan dari awal sampai akhir membentuk karakter dan kedisiplinan anak itu luar biasa. Mas Baim, di sini kan banyak nih aktivitas gitu ya. Saya tuh pengen cari tahu motivasinya untuk berkegiatan ya sampai menjadi ketua BEM, anggota kerohanian dan anggota POK full day FK itu kira-kira apa? Luar biasa loh Ibu. Di sela-sela kuliahnya yang padat dengan akademiknya itu. Apa motivasi Mas Baim? Ya, salah satu motivasinya sih adalah biasanya mungkin hal umum, cuma menurut saya itu penting bagaimana kita ketika masuk ke suatu organisasi atau perkumpulan, tentunya yang pertama pastikan teman ataupun relasi. Dan itu kan apalagi dari background saya yang sebelumnya homeschooling, menurut saya itu merupakan hal yang sangat saya butuhkan. Kita harus punya banyak teman, punya relasi yang lebih banyak lagi. Itu alasan pertama mungkin jadi memilih untuk aktif di bidang organisasi. Kemudian yang kedua, aktif di bidang organisasi ini juga saya jadikan
sarana untuk belajar bagaimana tentunya untuk manajemen waktu itu sendiri, bagaimana untuk menjadi pemimpin. Tentunya kan itu harus diawali dari hal-hal yang terkecil, contohnya mungkin lembaga di tingkatan prodi, kemudian lembaga di tingkatan fakultas, maupun lembaga-lembaga di tingkatan nasional. Memang di situ benar-benar saya jadikan untuk bagaimana belajar manajemen waktu, manajemen orang juga gitu, untuk kita berdiskusi, memecahkan permasalahan, berkolaborasi, kan semua di organisasi itu diajarkan. Gitu. Keren luar. Keren ini Mbak. Jadi ada banyak ini ya, banyak alasan, banyak hal, dimana tadi banyak teman. Nah, kalau iklim kuliah di FKK sendiri UMJ nih Mas, kalau misalnya dibandingkan nih ya, kan ini udah pernah nih di full di FK nasional gitu ya. Nah, kira-kira apa sih keunggulannya FKK UMJ dibandingkan yang lain? Salah satu unggulannya yang saya sangat bersyukur adalah kalau di FKK UMJ ini bagaimana kita dalam berkegiatan keagamaan dan seterusnya itu sangat disupport, dan juga wadahnya jelas. Ketika saya masuk pun sudah langsung disediakan dengan beberapa program-program yang bergerak di bidang keagamaan seperti ngaji, tadarus, tahsin, dan seterusnya. Dengan adanya itu kan tentunya sangat mendukung lah gitu bagi saya dengan yang berlatar belakang sebelumnya menghafal Al-Quran. Jadi ketika masuk ke OMJ, salah satu dukungan dari orang tua juga gitu. Lebih baik di situ aja, insya Allah nanti pasti bakal ada dukungannya untuk di bidang keagamaannya, untuk menjaga hafalan, menjaga idealis juga gitu kan di bidang keagamaan. Alhamdulillah itu kalau untuk FKK UMJ sangat disupport banget gitu. Amin ya. Kita sapa dulu dekan FKK UMJ, Asosiat Profesor Dr. Fahri. Beliau adalah spesialis paru juga ya. Nah, kemudian juga Kaprodi, Asosiat Profesor Dr. Tri Arigunta, dan juga ya kalau profesi besok ketemu dengan dokter Farsidah ya. Oh iya. Nah, ini adalah merupakan kolegial secara utuh ya di dalam mensupport dosen-dosen FKK UMJ. Tadi di mata Mas Baim ternyata sangat supporting ya, dari sisi akademik juga, dari sisi keagamaan juga. Insya Allah menjadi dokter Muhammadiyah yang selalu menyebarkan kemanfaatan dan inspiratif tentunya. Karena jarang juga, mungkin sekarang lagi giat-giatnya juga, nah, tapi jarang kita temui dokter hafal 30 juz. Itu luar biasa istimewa. Jadi kita dalam pengobatan nanti juga ada nilai-nilai luar biasa ya yang kemudian diterapkan rohanian ya Mbak ya. Nah, saya tuh kalau saya tuh masih ingat ya, dulu setiap kali saya berobat ke dokter gigi atau dokter umum, saya ingat dokter Muslih itu. Dia kalau mau memegang gigi itu dia selalu bismillah, dan itu memberikan apa ya, efek nyaman gitu ya. Psikologis. Waktu itu masih kecil gitu ya, tapi saya dokter ini sangat memberikan efek nyaman. Nah, moga-moga ini juga menjadi salah satu keunggulan ya buat Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama di dalam menerapkan Al-Islam dan dokter yang penuh imtak ya. Betul. Gimana apa? Iya. Ini Mas Baim ada yang menarik nih. Ini di sini sudah ada juga track recordnya sebagai kori penanya Hafiz Indonesia. Ini menarik Ibu, karena di televisi itu setiap mau bahkan bulan Ramadan itu selalu ada kegiatan ini, saya selalu melihat nonton ya. Nah, ini ceritanya bagaimana kok bisa jadi kori penanya? Udah dokter, udah prestasinya luar biasa, ini ada kori penanya Hafiz Indonesia lagi. Gimana ini Cak, gabungnya itu kok tiba-tiba atau gimana? Ya, itu sedikit throwback jadinya ya. Jadi memang waktu itu ada sedikit fun fact-nya yang agak lucu, karena saya kan dari kecil sama orang tua didik bagaimana nggak boleh nonton TV. Oh gitu. Hingga kalau hafalan memang kebanyakan begitu ya. Ya dulu nggak boleh nonton TV gitu ibarat. Kayak saya selesai 30 juz gitu. Luar biasa. Jadi banyak mungkin nonton TV ya kalau misalnya lagi jalan keluar, dan karena di rumah sangat tidak difasilitasi. TV ada di rumah tapi nggak ada sambungannya. Sambungannya diputus. Nah, barangnya ada tapi nggak ada sambungannya. Dan kemudian di tahun 2015 itu
kakak saya dapat informasi gitu bahwa Hafiz Indonesia sedang mencari penanya untuk Qori, dan di situ dibuka ada seperti seleksi itu dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya kan ada hafalan minimalnya, kemudian juga ada kriteria-kriteria tersendiri lah dari Hafiz Indonesia, dan saya berusaha bismillah coba daftar full sih diarahkan oleh kakak gitu, karena saya kan sendiri ya nonton TV aja jarang gitu, berarti saya juga kurang tahu gitu, sama artis-artis yang ada saya juga nggak tahu gitu kan. Ya diarahkan ikut seleksi, alhamdulillah qadarullah lolos. Dan itu juga akhirnya setelah itu berangkat kan syutingnya di Jakarta sini ya, berangkat ke sana, langsung dipertemukan, langsung latihan gitu. Setelah itu berjalan proses syutingnya, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik meskipun dengan adaptasi yang tinggi ya, karena ya saya nggak tahu lah dunia entertainment, nggak ngerti gitu, nonton aja enggak gitu ya gitu. Cuma dari situ akhirnya lumayan terbuka lah pikiran gitu, bagaimana dunia itu kan luas banget gitu. Oke. Terus ini lagi nih menarik, ini ada juga cabang tafsir Al-Quran bahasa Arab. Jadi Bu Prof, Hafiz Quran itu tidak akan bisa paham benar kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Sedangkan ini Mas Ibrahim ini dalam lomba cabang tafsir ini juga mendapatkan juara. Gimana Mas ceritanya nih Mas? Berarti ketika menghafal Quran juga sekaligus diminta untuk belajar bahasa Arab dan memahaminya juga atau gimana? Ya. Jadi kalau untuk kronologinya mungkin atau step by stepnya, memang karena itu merupakan beberapa keilmuan yang bisa diklasifikasikan gitu. Ada keilmuan untuk bagaimana kita menghafal, ada keilmuan bagaimana mempelajari bahasa Arab, kemudian ada juga keilmuan mempelajari arti serta tafsir. Meskipun itu ini akan menjadi suatu kesatuan gitu idealnya. Tapi kalau kemarin proses saya itu lebih berstep by step. Jadi dari kecil itu diarahkan bagaimana hafal dahulu. Karena tentunya karena dengan umur yang masih belia tentunya sulit untuk pemahaman dan seterusnya. Dari belia itu lebih diajarkan untuk hafalan dulu, menyesuaikan dengan rentang umur gitu. Karena kan saya juga setelah sampai saat ini mempelajari bahwa dalam proses menghafal Al-Quran itu ada klasifikasi tersendiri. Kalau misalnya umur belia, tentunya tips and triknya ya tentunya lebih banyak didengarkan Al-Quran, kemudian dibacakan dan nanti dia mengikuti gitu. Tidak bisa kita bukan tidak bisa ya, agak sedikit sulit kalau kita paksakan untuk paham dengan umurnya yang masih belia. Berbeda dengan ketika sudah dewasa, sudah remaja, maka di situ perlu tambahan untuk pemahaman mungkin agar mempermudah gitu. Meskipun untuk metodenya itu sangat banyak ya, metode hafal Al-Quran A, B, C, D dan seterusnya itu banyak. Nah kalau untuk balik lagi ke saya tadi, setelah menghafal selesai, kemudian banyak belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arabnya pun tidak 1-2 kali, ada di beberapa tempat. Saya pernah sampai ke kampung Inggris juga untuk belajar bahasa Arab di sana. Kemudian juga ada beberapa ustadz itu belajar bahasa Arab secara langsung. Sedangkan kalau untuk tafsirnya itu juga pakai beberapa referensi, jadi ada kitab gitu. Tapi tentunya selalu ada guru gurunya. juga, ada guru. Dan karena saya mengikuti lomba MTQ ya, MTQ ini merupakan lomba yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemerintah gitu, yang dia berjenjang dari tingkat kecamatan, kemudian kota, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Nah, setiap kita lolos dari tahapan rendah, kecamatan misalnya, itu pasti akan ada nanti ustadz atau pelatih yang akan mengajarkan. Ya, jadi dari situ saya juga banyak belajar untuk bidang tafsirnya ini gitu, karena ya untuk tafsir tentunya kita harus ada yang mengarahkan gitu. Meskipun dari kitab-kitab yang banyak para ulama, ini kan ada cara-cara. Dan untuk kemarin alhamdulillah itu bisa sampai berprestasi tentunya dengan waktu yang lumayan panjang. Untuk pembelajarannya juga lumayan panjang. Jadi kemarin tahapannya hafal, kemudian murojaah diulang-ulang, kemudian ada belajar bahasa Arab, kemudian juga belajar tafsirnya. Saya itu dikombinasikan gitu. Dan ya tentunya dalam perlombaan kita menyesuaikan bagaimana sistematika dan dinamika dari perlombaan itu. Iya. Ada yang menarik loh Mbak. Iya. Ya. Ini Mas Pak Im ini jadi di PKBM ya. Dari 2007 sampai 2019 ya Mbak ya. Berarti dari ini memang sekolahnya nggak formal. Iya Ya kan? Nah, tentu saja perlu
peran orang tua yang lebih di dalam proses mendidik. Makanya salut banget sama kedua orang tua. Tapi emang ayahnya dokter, ya kan? Ya, dokter spesialis. Ya menginspirasi Mas Baim tentunya. Nah, ini ada satu yang menarik nih. Biasanya kalau anak dokter itu nggak mau jadi dokter. Tapi kalau ini justru minat jadi dokter. Kira-kira apa yang motivasi cita-citanya Mas Baim nanti kalau jadi dokter tuh pengen apa gitu? Mungkin statement dari Prof tadi tidak salah 100% ya, karena dari saya pun 4 bersaudara yang ke arah dokter memang baru saya. Iya kan, anak terakhir ya Mas Baim. Iya, saya terakhir gitu. Nah, mungkin ini juga baru saya pelajari juga dalam berjalannya waktu gitu. Ada saya belajar kemudian mengikuti beberapa pembelajaran gitu ya, bahwa memang profesi yang tingkat kepercayaan atau trustnya tinggi itu dokter, ada di bidang kesehatan khususnya dokter gitu. Dan ini bisa dikorelasikan dan dikaitkan dengan latar belakang saya yang penghafal, yang punya kewajiban dakwah tinggi gitu. Sehingga saya terpikirkan untuk mengkorelasikan dengan profesi yang dengan kepercayaan tingkat tinggi dan juga bagaimana nanti berdakwahnya agar lebih baik. Luar biasa. Saya terpikirnya seperti itu. Juga pendakwah dan juga berprofesi dokter, itu luar biasa. Kira-kira di bidang kedokteran itu yang menarik ini kajian apa yang korelasinya dengan Al-Quran itu banyak, Mas? Tentunya semuanya banyak ya, tapi menurut Mas Baim yang Mas Baim takjub, oh ini loh ternyata luar biasa ya gitu. Kan banyak tuh ya di ayat-ayat Al-Quran yang membedah soal itu. Iya benar. Banyak. Jadi kalau yang sangat terkait ya, yang menarik Mas Baim, karena saya di bidang kesehatan, di kedokteran khususnya, Al-Quran itu merupakan obat. Itu deh. Merupakan obat. Yeah. Dan kan kita di kedokteran sistemnya bagaimana blok per blok. Jadi kita 1 bulan ada pembelajaran bagian ini, pembelajaran bagian ini, pembelajaran bagian ini, misalnya bagian jantung, misalnya. Kemudian bulan selanjutnya paru-paru, gitu, dan seterusnya. Dan sekarang alhamdulillah udah di semester 6, tinggal 1 semester lagi nih untuk mempelajari hal-hal itu. Yang menarik adalah setiap bagian atau setiap blok yang kita pelajari itu selalu ada korelasinya dengan Al-Quran. Gitu. Dan itu alhamdulillah di FKKUMJ itu didukung dalam artian dimasukkan ke dalam kurikulum. Dimasukkan ke dalam kurikulum. Sehingga setiap blok tersebut kita ada tanggung jawab dan juga tugas bagaimana mengkorelasikan hal itu. Ada bagannya untuk bagaimana mengkaitkan al-Islam dan kemuhammadiyahan dengan apa yang sedang dipelajari. Karena kan yang kita pelajari pun tubuh manusia sendiri, dimana itu merupakan karunia Allah yang paling baik gitu kan. Ciptaan yang terbaik. Tentunya setiap pelajari semakin kecil, semakin detil kita pelajari semakin bagus, semakin rasa takjub lah. Luar biasa ini. Jadi kalau kita sandingkan nih, kalau di ilmu sosial seperti saya kan, apa sih itu perilaku manusia itu kenapa sih kan gitu. Kalau di ilmu kedokteran kan luar biasa ada di tubuh kita sendiri itu Bu Prof. Apalagi Mas Baim tadi berupaya untuk ini kajian di Al-Quran seperti ini. Beliau hafiz dan tahu tafsirnya kan luar biasa. Iya. Nanti kalau udah jadi dokter nih Mas, kira-kira mau ngambil spesialis apa ya? Nah itu. Aduh. Bingung pasti ya. Kira-kira itu dalam. Kalau yang dalam benakan saya ya, saya yang terpikirkan itu belum menentukan secara langsung. Tapi mungkin ya kalau sampai saat ini karena saya dari kecilnya bersama ayah saya yang dokter kulit, yang saya melihat hal itu merupakan hal yang ya saya paham lah. Mungkin ya saya masih kan spesialis kulit dan kelamin. Ya, cuma mungkin ya nanti kan setelah saya preklinik koas. Dimana koas itu kan nanti akan mendampingi semua spesialis. Ya. Dari situ nanti wawasannya lebih terbuka lah, lebih paham secara langsung. Iya. Sedikit lagi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa Mas Baim bahwa Al-Quran itu adalah obat sifah ya. Ini adalah menarik buat kita semua. Memang setiap hari sebaiknya kita memang diisi dengan hal-hal yang bacaan Al-Quran yang baik ya. Moga-moga kita juga bisa mengamalkannya ya. Obat lupa juga loh. Obat lupa juga. Baca Al-Quran obat lupa. Jadi artinya orang yang kayak saya nih udah tua ya. Jadi artinya bahwa Al-Quran, kataman Quran dan lain-lain itu bisa menjadi salah satu wahana kita untuk bisa moga-moga mengeliminasi daripada
kecepatan untuk ini ya, alzheimer dan lain-lain gitu ya Mas ya. Kelupaan proses ya. Kenapa? Karena kita mungkin tidak secepat dulu ya. Kita kalau dulu tuh saya bekerja di depan laptop saya bisa 4 jam 5 jam multitasking gitu. juga. Sekarang enggak gitu kan. Jadi memang sudah mulai menurun, tetapi alhamdulillah dengan apa ya, kita sering baca Al-Quran dan lain-lain itu kayaknya memang itu merupakan apa ya, stimulasi yang baik ya di dalam proses untuk ini ya. Dan juga Mas Baim, ini saya waktu jadi full DFK nasional nih ya, kan bergaul nih dengan anak kedokteran dari negeri, swasta dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi Mas Baim ini apa sih keunggulannya atau mungkin merasa apa ya sebagai kekurangan, tantangan apa-apa pada saat jadi itu full DFK? Ada tantangannya nggak ketika bergaul dengan teman-teman FK? Ada rasa minder enggak gitu? Biasanya kan ada rasa minder, ini dari FKUI, ini dari gitu. Ada enggak itu gitu? Kalau ada, cara mengatasinya bagaimana gitu? Iya. Kalau untuk masalah yang seperti tadi sampaikan, ya itu tentunya secara lumrah gitu pasti ada kan. Pasti kita bergaul dengan keseluruhan yang ada di Universitas FK di Indonesia ya. Total tuh ada sekitar 61 gitu yang tergabung di full DFK ini. Ya kalau dalam mengatasinya sih karena kebetulan kita full DFK ini bergerak di bidang dakwah juga gitu. Sehingga memang ya bagaimana kita memperbaiki diri sendiri baik di bidang keagamaannya. Itu yang paling penting sih, bagaimana kita di full DFK. Kita juga ibaratnya punya prinsip, kita bagaimana berdiskusi sehingga kalau hal-hal yang seperti minder dan seterusnya itu bisa sangat reduksi gitu. Kita lebih banyak bagaimana mendiskusikan apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi malah hal-hal itu kita jadikan sebagai bahan untuk sharing. Bagaimana di sana seperti apa gitu. Kita di sini seperti apa yang terbaik nih bisa kita ciptakan, baik kita di internal di FKKUMJ maupun dari teman gitu, khususnya mungkin yang di UI atau misalnya dari mana kan. Jadi sudut pandang mahasiswanya seperti apa, mereka apa sih yang ada di mereka yang kita nggak ada. Nah coba kita diskusiin nih, mungkin hal yang baru, hal yang bagus, pun juga sebaliknya kan ada banyak juga beberapa poin yang ada di FKKUMJ ini yang tidak ada di tempat lain, yang tentunya itu juga bisa bahan jadi buat mereka juga gitu. Kebetulan baru pekan kemarin saya kan dari BEM FKKUMJ itu mengambil tender untuk rakernas, untuk bagaimana kita berkumpul semua di UMJ kebetulan sudah kemarin di Sabtu Ahad. Oh sudah dilaksanakan? Sudah, baru selesai. Mana di situ memang ya berkumpul gitu semuanya dari universitas-universitas luar. Kita banyak berdiskusi, banyak sharing dan seterusnya, dan memang mayoritas gitu ketika mereka masuk gitu, bagaimana di FKKUMJ mereka banyak yang takjub karena dari lingkungan keislamiannya yang sangat kental, kemudian dari mungkin infrastrukturnya dan seterusnya tuh mereka banyak takjub gitu. Alhamdulillah di FKKUMJ bagus banget gitu, apalagi sampai tiap lantainya ada musola dan seterusnya. Kita sangat mudah lah untuk mobilisasi di bidang keagamaan. Disambut dengan itu ya, salam dulu, assalamualaikum di depan sebelum masuk itu kan luar biasa, salam Islami untuk kita semua gitu kan. Iya. Mas Baim, mungkin ada beberapa hal yang penting ya yang harus disampaikan Bu Prof untuk bisa memotivasi teman-teman UMJ selain berprestasi di dunia akademik ya, juga istiqomah untuk melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Terutama dalam hal ini kan mempelajari Al-Qur'an. Mungkin kalau yang belum hafiz ya kita pelan-pelan untuk memahaminya. Kira-kira ada kata-kata yang perlu disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga untuk para orang tua yang ada di rumah, karena pendidikan itu bisa dari mana saja. Ini adalah contoh real bahwa homeschooling itu tidak memutus mata rantai cita-cita anak. Jadi dimanapun mereka bisa belajar dengan komitmen yang tinggi dari orang tua untuk bisa mengantarkan anak merebut cita-citanya. Silakan Mas Baim untuk memberikan closing statement dan beberapa poin penting bagi teman-teman. Ya, yang pertama yang harus kita fokuskan juga di bidang Al-Quran tadi. Itu kan merupakan basic yang penting.
terlepas dari backgroundnya mungkin sekarang baru hafal berapa surah ataupun sudah berapa juz, prinsip yang pernah saya diajarkan oleh guru saya itu adalah bagaimana Al-Quran itu setiap hari harus dibaca, harus dipelajari. Ada waktu untuk itu, karena berapa banyak juga orang yang sudah hafal Al-Quran, jadi dia udah nggak ngulang lagi, lupa gitu lupa, ya. Jadi memang harus prinsipnya adalah kita harus punya waktu dan ngaji terus Al-Quran ini. Entah itu seorang hafiz maupun bukan seorang hafiz, poinnya tuh ada di situ, bagaimana kita punya durasi setiap hari bersama Al-Quran. Karena kan hadisnya juga kalau untuk Al-Quran itu pahalanya per huruf, bukan dari hari ini bisa ngaji sebanyak, enggak, bukan. Setiap hari kita punya waktu, gitu ya. Terlepas dari misalnya dia seorang hafiz atau bukan, itu tentunya bonus dan ada pahala tersendiri gitu. Cuma kan dengan audiens yang banyak seperti ini, tetap kita harus punya waktu untuk Al-Quran, kita harus baca Al-Quran, kita harus mempelajari dan seterusnya, itu merupakan tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi jangan minder dan seterusnya, terus pokoknya yang penting punya waktu buat Al-Quran, karena itu sangat penting. Bisa dikaitkan tadi sama katanya Prof ya, ingatan, karena itu benar, saya pernah belajar gitu, menarik menurut saya, karena yang saya baca itu dengan kita aktif ngaji, membaca, memahami Al-Quran, itu akan mengurangi lupa ingatan. Itu benar, karena lupa kan penuaan sudah distimulus terus gitu, distimulus terus gitu. Everyday Al-Quran gitu ya. Ya. Kemudian kalau untuk yang kedua, yang saya highlight juga adalah bagaimana orang yang mungkin mempunyai latar belakang di bidang keagamaan yang kuat, yang terus belajar, mempunyai minat tinggi, itu harus bisa menjadi pemimpin. Ya, kenapa? Pemimpin bagi dirinya sendiri minimal ya. Pertama adalah diri dirinya sendiri, tapi jangan sampai di situ aja. Harus lebih baik lagi, harus bisa lebih berani lagi mengambil langkah untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya di tingkatan-tingkatan yang ada. Karena dengan menjadi pemimpin tentunya bakal bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Itu untuk kedua. Kalau untuk yang ketiga apa ya? Tetap semangat, jangan lupa bergabung di FKK-UMJ. Insyaallah kita bisa bareng-bareng. Ini poin closing yang luar biasa ini. Tetap semangat, jangan lupa bergabung dengan FKK-UMJ. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai putra dan putri dan juga ponakan atau saudara yang memang ingin masuk di dunia kedokteran, UMJ ada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Di sini juga disediakan banyak fasilitas ya Bu Prof. Tadi salah satunya hafiz Quran bisa 0 rupiah dengan komitmen tinggi tentunya dan kompetensi yang memang harus lulus dulu ujian gitu ya. Itu yang penting. Iya. Juga bagi para pemirsa yang mempunyai, selain di FKK, UMJ juga mempunyai fakultas lain. Ada 11 fakultas di kita. Ada S1, S2, dan S3. Iya. Nah, juga ada D3 ya, diploma 3. Nah, untuk S1 dan S2 itu menerima mahasiswa pada semester ganjil dan genap. Untuk S1 dan D3 menerima hanya semester ganjil. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengunjungi website pmp.umj.ac.id. Nah, dan di situ juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan insya Allah bahwa dengan masuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita akan menjadi insan-insan yang lebih baik lagi ke depan, memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat dan Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih Mas Baim atas kehadirannya, sudah memberikan inspirasi bagi kita semua dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah yang menikmati YouTube LPPM, dan juga bagi orang tua yang sudah melakukan kegiatan terutama membimbing putra-putrinya untuk menjadi insan yang unggul. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.